Ini sebagai warning bahwasanya orang fakir lebih afdol. Bahkan ada riwayat Bapak Ibu, walaupun orang kaya, Nabi Sulaiman kaya raya itu, beliau kalau habis asar nongkrong di emperan masjid ini, emperan masjid. Itu ketemu orang-orang fakir. Dia sering ngomong begini, al fakir yujalis al miskin yujalis miskinan. Orang miskin ya kelompok bergaul dengan orang miskin. Nah, gitu tuh ucapannya Nabi Sulaiman tuh. Orang miskin gaulnya sama orang miskin. Kan gitu. Mudik kelas ekonomi ya kelompoknya kelas ekonomi. Kelas VIP bisnis ya kelas bisnis. Ya kelompok masing-masing. Tapi Nabi Sulaiman walaupun kaya ngomongnya miskin. Nah ini besoknya datang tamu umatnya Nabi Musa yang kaya raya. Dia lapor, "Hei Musa, saya doain miskin. Saya capek jadi orang kaya." Tuh, bayangin, ternyata ada juga orang kaya capek ya Bapak Ibu. Kata dia, "Saya capek ngurus uang nih. Ternak saya, kebun saya, oh, setiap hari. Mungkin ini jamaah sudah terlambat terus apa gitu ya. Bagaimana caranya?" Kata Nabi Musa, "Gampang. Kamu jangan bersyukur." Dia marah, Pak. "Gimana saya nggak bersyukur, hei Musa? Saya nggak usah ngitung harta. Loh, saya dikasih mata, dikasih telinga, dikasih omongan, bisa sehat. Ini saja nikmat yang luar biasa. Masa saya nggak mau syukurin?" Pergi, Pak. Akhirnya yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin. Karena apa? Yang miskin nggak mau sabar, yang kaya tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, ngaji kira-kira 20 menit. Bapak Ibu, saya bawa kitab, judulnya Kitabul Kasbi. Kitab tentang pekerjaan, tentang profesi. Ini ditulis, ini kitab salaf banget nih. Ditulis Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani muridnya Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Syafi'i. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini ulama yang kaya raya Bapak Ibu. Konon dalam riwayat dia kalau ngitung duitnya dinar itu di depan rumah, saking kayanya. Dia kalau sedekah ke muridnya itu ada riwayat 80 dinar. Sekitar kalau sekarang dinar apa ya mungkin 400 jutaan. Pernah sedekah ke Imam Syafi'i 50 dinar. Luar biasa, mungkin sekitar 250 jutaan kali sedekah, kaya. Dalam kitab beliau ini, saya langsung saja, beliau menulis sebuah judul Bapak Ibu. Judulnya menarik bagi kita ini, dan kita kayaknya cocok. Bagi kita ini cocok. Ini cocok aja nih, seneng aja nih. Judulnya begini, Sifatul Faqri a'la am sifatul ghani. Orang kaya itu lebih mulia atau orang miskin yang lebih mulia? Nah, gitu tuh. Derajatnya orang kaya sama orang miskin lebih mulia mana? Kata beliau ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan kaya itu lebih mulia, tapi sebagian ulama miskin, fakir lebih mulia. Tapi beliau mengatakan di sini, beliau cenderung kepada orang fakir lebih mulia, padahal dia orang kaya. Wah, top ini. Bayangin tuh, dia berpendapat fakir lebih enak, lebih mulia di sisi Allah nih daripada orang kaya. Lalu dalilnya apa? Nah, ini ngomong dalil Bapak Ibu. Beliau menulis di sini, di antaranya orang kaya itu lebih tinggi derajatnya daripada orang miskin. Itu ada ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Intaroka khaironil wasiyatu lil walidain. Intaroka, kalau meninggalkan khairon. Khairon itu kebaikan. Tapi ini kalau dibuka semua tafsir Bapak Ibu, artinya harta. Harta yang banyak. Kalau kamu meninggalkan harta yang banyak, itu untuk anak-anakmu lebih baik. Berarti adalah kamu jangan miskin. Kamu pikirin anak-anakmu gitu kira-kira. Tinggalin kekayaan. Nah, nanti kita pilih Bapak Ibu. Kemudian ada lagi wabtaghu min fadlillah. Carilah min fadlillah, fadl. Carilah keutamaan Allah. Keutamaan ini kekayaan. Berarti Allah mengatakan disuruh nyari kekayaan, berarti mulia orang kaya itu. Nah, kira-kira gitu. Kemudian ada ayat walaqad ataina Dawuda minna fadla. Kami telah berikan kepada Nabi Daud fadla. Keutamaan kekayaan yang luar biasa. Wah, Nabi Daud banyak. Ada lagi ayat di Quran. Nah, ini boleh kita tiru nih, karena doa di Quran. Kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu Nabi Sulaiman. Bapak kenal Nabi Sulaiman ya? Orang nabi yang paling kaya itu pernah berdoa, dan doanya itu ditulis dalam Al-Quran. Rabbi gfirli wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya, dan berikanlah saya, anugerahilah saya mulkan, kerajaan yang kaya raya, banyak duitnya, harta emas kekayaannya, yang orang setelah saya nggak bisa menandingin orang biasa. Jadi Bapak Ibu boleh doa itu, ya Allah berikan kerajaan yang nggak bisa ditandingin lagi. Oh, sudah dibaca Nabi Sulaiman ini. Nyontek Nabi Sulaiman itu. Artinya Nabi Sulaiman minta kekayaan, ya kan? Berarti orang kaya lebih tinggi derajatnya. Lalu ada hadis lagi, al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Orang yang ngasih berarti punya duit kan? Itu lebih baik daripada yang nerima. Nah, itu lebih baik tuh. Berarti orang yang kaya lebih baik, lebih tinggi derajatnya. Nah, itu menurut sebagian ulama tadi, Bapak Ibu. Lah, ini ada lagi kadal fakru ayyakuna kufron. Kita sering dengar tuh, orang fakir itu lebih dekat kepada kekafiran. Susah Bapak Ibu. Orang kalau mohon maaf nih nggak punya kerjaan, nggak punya uang, sholat akan susah, pikirannya udah nggak tenang. Kan gitu kan, enak kalau punya uang. Nah, lebih tinggi daripada orang fakir. Nah, ini pendapat pertama, ini waktunya mepet. Pendapat kedua, fakir menurut Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani lebih afdal orang fakir katanya gitu. Luar biasa. Dalilnya apa? Kata beliau mengatakan begini. Di antaranya hujjatuna, dalil kami begini. Li'an annal faqra aslamu lil ibad. Ada ayat begini, kata ini, orang fakir itu lebih tenang, lebih selamat, lebih tenang lah kira-kira gitu daripada orang kaya. Jadi kita merasakan kaya apa miskin? Enak kaya apa enak miskin Bapak Ibu? Kalau cenderung kita enakan kaya ya, miskin itu susah, berat gitu ya. Kan keinginan kita itu. Boleh milih Bapak Ibu, silakan aja milih yang kaya nggak? Mazhab yang kaya gitu. Ada ayat gini, ini dalil bahwasanya fakir lebih afdol. Alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Kebanyakan orang kaya itu bikin kerusakan Bapak Ibu. Iya enggak? Orang kaya itu banyak kerusakannya, ngerusak. Bener apa bener nih? Jadi milih kaya atau miskin? Kaya yang nggak ngerusak, nggak ada orang kaya yang ngerusak. Kemudian Bapak Ibu, dalil kenapa lebih afdol? Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla aghniyaihim binisfi yaumin. Nanti orang fakirnya umatku, kata Rasulullah, akan masuk surga lebih dulu daripada orang kaya.
jaraknya setengah hari. Setengah harinya dunia itu 500 tahunnya akhirat. Jadi orang miskin udah masuk duluan, orang kaya belum. Jadi lebih afdal mana? Pengen masuk duluan atau belakangan, bapak-bapak? Bingung kan? Mau nggak dipilih lah. Kalau milih kaya ya masuk belakangan. Kalau milih duluan ya fakir gitu. Ini langsung milih aja tuh. Bahkan ada hadis ini kata Rasulullah asar, ada asar. Nanti Pak Nabi yang terakhir masuk surga, Nabi ini itu Nabi Sulaiman. Nah ya, tadi kan Sulaiman doa tuh dapat kerajaan kaya, tapi ada sebuah asar. Nanti Nabi Sulaiman masuk surganya belakangan di kalangan para nabi. Bayangin tuh. Ini sebagai warning bahwasanya orang fakir lebih afdol. Bahkan ada riwayat Bapak Ibu, walaupun orang kaya, Nabi Sulaiman kaya raya itu, beliau kalau habis asar nongkrong di emperan masjid ini, emperan masjid. Itu ketemu orang-orang fakir. Dia sering ngomong begini, al fakir yujalis al miskin yujalis miskinan. Orang miskin ya kelompok bergaul dengan orang miskin. Nah gitu tuh ucapannya Nabi Sulaiman tuh. Orang miskin gaulnya sama orang miskin. Kan gitu. Mudik kelas ekonomi ya kelompoknya kelas ekonomi. Kelas VIP bisnis ya kelas bisnis. Ya kelompok masing-masing. Tapi Nabi Sulaiman walaupun kaya ngomongnya miskin. Nah ini ditandanya bahwasanya orang fakir itu lebih utama, lebih afdol. Bahkan beliau mengatakan begini, ada hadis Rasulullah SAW, doa nih, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsyurni fi zumratil masakin. Doa Rasulullah, ya Allah hidupkan saya dengan orang-orang miskin, matikan saya dengan orang-orang miskin, dan nanti kelompokkan saya bersama orang-orang miskin. Bapak Ibu milih mana sekarang? Mazhabnya Nabi Sulaiman atau mazhab Nabi Muhammad? Kalau pakai nafsu mazhabnya Nabi Sulaiman, Pak. Tapi kalau surga pakai mazhabnya Nabi, ya kita ya begitu dah. Enggak apa-apa dah. Lah ini namanya pilihan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu pernah ngajarin doa. Doa ini dibaca Rasulullah ketika setelah majelis ketemu sahabat-sahabat, beliau mau bepergian, beliau berdoa. Doanya agak panjang tuh. Tapi di antara doa yang pendek begini Bapak. Wa Allahumma la taj'alid dunya akbaru amina. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu sebagai di hati kami ini, sehingga kita pusing. Dunia itu taruhnya di tangan, gitu maksudnya. Kalau jangan dilepas juga. Kenapa Bapak Ibu? Kalau dunia ini dikuasain bukan orang orang fakir gandengannya sabar. Nah, pertanyaannya, lebih tinggi syukur atau lebih tinggi sabar? Atau lebih gini pertanyaan, lebih berat syukur atau lebih berat sabar? Ayo Bapak Ibu, kira-kira lebih berat sabar atau lebih syukur? Atau kalau milih kita enak bersyukur atau enak bersabar?
Bersyukur ya, yang benar. Saya kasih kisah sebelum nanti saya jelaskan. Nabi Musa alaihi salam itu punya tamu, kedatangan tamu. Orang yang sangat fakir. Saking fakirnya dia datang kepada Nabi Musa pengen didoakan dapat uang dari kaya. Wahai Musa, tolong doakan biar saya ini jadi orang kaya. Kata Nabi Musa begini, Bapak, udah kamu sabar aja. Marah dia. Hai Musa, kelamaan, ini udah umur puluhan tahun masih miskin. Kelamaan miskinnya. Fakirnya kelamaan. Sabar aja lah, sabar. Insya Allah sabar, kata Nabi Musa. Pergi Pak, karena Nabi Musa pokoknya sabar. Nggak ngasih doa masih sabar. Nggak sabar dia, pergi dia. Besoknya datang tamu umatnya Nabi Musa yang kaya raya. Dia lapor, hei Musa, saya doain miskin, saya capek jadi orang kaya. Tuh, bayangin, ternyata ada juga orang kaya capek ya Bapak Ibu. Kata dia, saya capek ngurus uang nih, ternak saya, kebun saya, oh, setiap hari. Mungkin ini jamaah sudah terlambat terus apa gitu ya. Bagaimana caranya? Kata Nabi Musa, gampang. Kamu jangan bersyukur. Dia marah Pak. Gimana saya nggak bersyukur, hei Musa? Saya nggak usah ngitung harta. Loh, saya dikasih mata, dikasih telinga, dikasih omongan, bisa sehat. Lah ini saja nikmat yang luar biasa. Masa saya nggak mau syukurin? Pergi Pak. Akhirnya yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin. Karena apa? Yang miskin gak mau sabar, yang kaya tetap bersyukur. Jadi Bapak Ibu milih yang mana nih? Sabar atau syukur? Di Quran itu Bapak Ibu, di Quran. Ini ngomong Quran nih. Ini ada ayat, Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kalau dibersamai Allah, itu orang mulia atau enggak? Mulia. Loh, Allah selalu bersama kok. Bayangin, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar, dibersamai terus. Masya Allah. Berarti seolah-olah ini kekasihnya Allah, walinya Allah nih. Wong dibersamai terus kok. Tapi ada ayat yang lain Bapak Ibu. Nah, makanya kita ngaji Quran itu harus lengkap begini. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian agar kalian bersyukur. Jadi derajat yang paling tinggi di jajaran orang bertakwa itu orang yang bersyukur. Untuk bersyukur itu prosesnya harus takwa. Bayangin tuh. Padahal kita tahu, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu orang yang bertakwa. Tapi ayat yang lain, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah agar kalian bersyukur. Coba. Sekarang pertanyaannya, syukur sama takwa tinggi mana? Syukur. Prosesnya untuk bersyukur itu takwa Bapak Ibu. Enggak gampang. Tapi sama, kalau mau dibersamai oleh Allah, maka tetaplah bersabar. Bapak Ibu, kira-kira kalau kita milih yang syukur atau milih sabar? Ini pilihan sama-sama pahit nih, sama-sama nggak enak. Tapi Bapak Ibu, kita kalau melihat, kita ini umat Nabi Muhammad. Kita yakin, hakul yakin Nabi Muhammad SAW itu adalah menduduki derajat paling tinggi di surga. Betul gak? Tapi Rasulullah miskin atau kaya? Miskin. Jadi kita milih miskin atau milih? Pilihannya serba gak enak. Tapi konsekuensinya bagus. Kalau kaya, bersyukur. Kalau fakir, bersabar. Semuanya adalah ketentuan dari Allah. Tapi boleh kita minta kepada Allah, ya Allah, karuniai kami rezeki yang wasi, yang luas. Itu boleh.
tapi ingat harus bersyukur. Lah kalau dia bersyukur tandanya Bapak Ibu saya sampaikan tadi harus banyak memberi. Itu cirinya. Orang kalau bersyukur itu berarti memberikan sesuatu sesuai perintahnya. Yang ngasih kepada orang yang berhak. Demikian Bapak Ibu, ini biar kita istirahat. Biar tidur walaupun 15 menit lah. Lumayan. Minimal kesimpulan ngajinya milih. Boleh jadi orang kaya, boleh jadi orang fakir. Gandengannya orang kaya itu bersyukur. Gandengannya orang fakir itu bersabar. Tapi ada loh orang fakir bersyukur tuh ada. Itu top tuh ya Nabi Muhammad. Orang fakir tapi alhamdulillah fakir. Gitu coba ada nggak juga? Alhamdulillah ya Allah fakir. Kalau berat itu. Kemudian kita mau bersyukur atau bersabar, kita lihat situasi kita Bapak Ibu. Kalau kita diberi nikmat, makalah banyak bersyukur. Tapi semuanya bukankan nikmat dari Allah, rahmat dari Allah. Lalu kita bersabar kalau kita dengan musibah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Demikian Bapak Ibu. Ini panjang sebetulnya pembahasannya, tapi ya sudahlah. Mungkin nanti kita lanjutkan kapan-kapan. Karena Ramadan itu tidur lebih baik daripada main game maksudnya. Main game lebih baik tidur aja gitu. Daripada scrollin medsos gitu. Lebih baik tidur ya nggak apa-apa itu. Tapi jangan dibilang puasanya orang tidur itu ibadah. Iya kalau dibanding main game. Tapi kalau dibanding baca Quran, itu nggak bisa dibandingin gitu loh ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.